tadi kok bener, tadi ada yang benerin. Makanya untuk lebih fokus lagi, mari kita doa bulan Rajab, karena insya Allah besok tanggal besok tanggal 1 Rajab. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana bi rahmatika ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana bi rahmatika ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, anak-anakku, insyaallah setelah doa kita mulai fokus ya, biar pendengarannya mantap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isma'na jayyidan. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yabqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama dan selalu kita doakan Al-Maghfurullah ayahanda kita Kiai Haji Badun Masran bin Masran Abbas. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan beliau. Semoga Allah terima segala amal ibadah beliau dan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal.
Yang sama-sama kita hormati para direktur Pondok Pesantren Darul Rahman Tempuling, yaitu Direktur Kepesantrenan sekaligus Wakil Pimpinan Kiai Fathur Rozi beserta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan lahir dan batin, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan dijadikan keturunannya keturunan yang soleh dan solehah, yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan menjadi penerusnya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Darul Rahman Tempuling sekaligus Kepala Sekolah SMA, yaitu Abuya Saidi Huzan beserta keluarga. Kita doakan juga semoga panjang umur, sehat lahir batin, dikabulkan segala hajatnya, dilancarkan rizkinya, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan solehah, serta bisa dan mampu meneruskan perjuangannya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Direktur Dakwah Pondok Pesantren Darul Rahman Tempuling beserta keluarga, yaitu Buya Abdul Khair Kusairi. Dan kita doakan juga semoga panjang umur, sehat lahir batin, dimudahkan rizkinya, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan dijadikan keturunannya keturunan yang soleh dan solehah. Dan yang sama-sama kita hormati Direktur Humas Pondok Pesantren Darul Rahman Tempuling sekaligus Kepala Sekolah SMP. Siapa beliau? Yaitu Buya Mukhlis SPD beserta keluarga. Mudah-mudahan juga kita doakan panjang umur, sehat lahir batin, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, dikabulkan segala hajatnya, dan dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta keturunannya keturunan yang soleh. Amin ya robbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati seluruh Majlisul Asatizah wal Ustazat Pondok Pesantren Darul Rahman Tempuling, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kita kepada beliau-beliau semua. Kita doakan semoga panjang umur, sehat lahir batin, yang belum dapat jodoh disegerakan jodohnya, yang masih belajar kuliah mudahan dilancarkan kuliahnya, dimudahkan dalam ujiannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Yang ibu cintai, yang ibu sayangi, yang ibu rindukan, ana uhibbukum fillah. Santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Rahman Tempuling, semoga seluruhnya sehat panjang umur, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rizkinya,
dikabulkan segala hajatnya, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, menjadi anak kebanggaan orang tuanya, serta mudah-mudahan sukses dalam ujiannya. Amin ya robbal alamin. Udah berapa menit bang? Senang ibu sayangin? Senang? Senang disayangin apa senang dimarahin? Kalau cuman disayang tok, gak dimarahin, cintanya baru separoh. Ya, karena ada cinta di hati ibu, ada cinta di hati anak-anakku semuanya kepada kita semua. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini ada yang sakit mata? Ada yang sakit kaki? Tak ada. Ada yang sakit tangannya? Tidak ada. Semuanya itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka patut kita ucapkan alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah. Kita kalau menghitung nikmat Allah nggak terhitung. Coba kalau matanya sakit satu, terasa kurang nikmatnya? Terasa. Mau ruku susah, sakit. Seharusnya bacaannya subhana rabbiyal. Tapi apa yang kita baca terlebih dahulu? Aduh, ya, iya enggak? Makanya kita harus selalu bersyukur apapun itu bentuknya. Sholawat beringkan salam tak lupa pula kita haturkan kepada roh junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti fi yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang ibu cintai fillah, aminnya kok sedikit? Maunya dicintai sama ayang embeb ya? Iya. Malam hari ini adalah malam tanggal 1 Rajab. Karena malam 1 Rajab besok tanggal 1 kita disunahkan untuk, karena kita pada puasa insya Allah pada lemes ya, maka kita tidak sebelah sini kita tidak pulang apa puasa? Pulang apa puasa? Masya Allah, alhamdulillah. Semangat. Ibu pun di sini semangat, tapi sedih. Kalian seneng mau pulang, ibu sedih. Kalian akan kembali ke pangkuan orang tua selama liburan. Berapa lama? Berapa lama? 2 minggu.
2 minggu. Oleh karena itu anak-anakku, ibu sedih karena nanti di sini sepi. Coba yang nggak pulang ancungkan tangannya. Biasanya yang ada yang nggak pulang karena jauh dan tanggung gitu. Ada? Seharusnya kelas nihai nggak pulang. Seharusnya, karena kelas nihai ini tinggal menghitung bulan. Tinggal menghitung bulan. Kayak orang mau lahiran, dihitung sekarang udah Desember, Januari, Februari, Maret, April, ya. Sekarang mau nasihat apa mau ceramah? Mau nasihat apa ceramah? Kalau ibu ceramah berarti kita nggak liburan. Nasihat, baiklah anak-anakku, karena di dalam hidup itu semuanya berproses, ya, semuanya berproses. Ada masa aktif, ada masa tidak aktif, ada masa libur, ada masa masuk. Jadi ini adalah bukan liburan. Anak-anakku bukan liburan, hanya berpindah tempat. Tadi kita sudah mendengarkan nasihat dari guru kita, dari Banjar. Nasihatnya apa? Pertama ilmu. Anak-anakku di sini sudah ditempa, sudah dididik, sudah diajarkan dari alif, bata, fa, jim, ha, kho sampai ya. Sudah diajarkan dari A, E, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z. Ya kan? Diajarkan dari manjada, wajada, mansobara, al-aklus salim. Sudah diajarkan sholat duha dengan doa-doanya. Ada yang masih hafal? Hafal doa sholat duha? Siapa ibu mau tes nih ya? Kok pada nunduk? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 2? Yang lahir tanggal 20 siapa? Hamdan, ta'al antum. Hamdan lahir tanggal 20 apa? 20 Desember. Ulang tahun. Sama-sama kita doakan ya. Mabruk alfa mabruk. Diri. Laika mabruk. Mabruk alfa mabruk. Alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk. Yaumiladik mabruk. Sebagai hadiah ulang tahun kita minta Hamdan baca doa sholat duha.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana qalilan fakasirhu wa in kana mu'asiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhir wa in kana ba'idan faqribhu bihaqqi duhaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita bi ibadika salihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ini ilmu yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Bukan hanya diajarkan tetapi juga disuruh mengamalkan. Alhamdulillah. Nanti kadonya ambil ke ruangan ibu ya. Nah, silakan duduk kembali. Iya, ibu nggak bawa tas, nggak bawa dompet karena nggak ada kantongnya nih. Ya. Jadi ilmu sudah diberi. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Contoh pohon apa? Pohon apel. Pohon kayu. Iya, kayunya kayu apa? Pohon. Contoh yang ada di kita nih. Pohon bulian. Bulan. Pohon bulan, kayu bulan. Contoh. Karena pohon itu tidak berbuah, makanya lebih baik pohon itu kita tebang. Tapi kalau pohon itu berbuah, maka pohon itu akan kita rawat terus, kita jaga, kita pupuk agar tetap lestari, tetap tumbuh subur. Sama ilmu kita, kalau kita sudah mendapatkan ilmu, kita sudah menyerap ilmu dari guru-guru kita, maka anak-anakku, ilmu yang didapat di Pondok Pesantren Darul Rahman Tempuling nanti sampai di rumah diamalkan, dikerjakan. Sholat berjamaah, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, baca surah Al-Muluk sebelum tidur, baca surah Waqiah kapan? Mudah-mudahan anak-anakku ini, harapan ibu beserta majelis guru sebagai orang tua kalian di pondok, mengharapkan sekali anak-anakku mengamalkan ilmu amaliyah yang ada di pondok, kerjakan juga di rumah. Supaya apa? Supaya ibaratkan pohon tadi, pohonnya berbuah. Santri itu adalah duta pesantren. Santri siapa? Santri adalah duta pesantren, yang mana akan dilihat yang pertama itu adalah akhlaknya, adabnya, sopan santunnya, perilakunya, birrul walidainnya. Nah, lengkap sudah. Jadi tolong nak, tolong jaga nama baik pesantren.
pesantren, khususnya nama dirimu sendiri. Karena kalau kita bisa menjaga nama baik pesantren, kita bisa menjaga nama baik diri sendiri, nanti ketika orang menyebut dirimu, semuanya akan tersebut. Siapa namanya nak? Misalnya, siapa tadi? Hamdan. Siapa? Hambal. Akbal. Abdal. Abdul. Iya, ini orang Banjar kayaknya. Enggak, Melayu, Bugis, anak siapa? Bangga orang tuanya kalau melihat, menyaksikan, Masya Allah anakku hafal doa duha lancar. Ya kan, apa kata orang tuanya? Anak siapa dulu? Anak ayah gitu ya. Iya, tapi kata emaknya tidak. Anak mama nih, anak mbak, enggak, anak mami gitu ya. Iya, itu salah satu contoh. Nanti ada yang ibu tes untuk tasrifan. Kok Mei? Sekarang Desember bukan Mei. Ya, bulan Mei nanti, sekarang Desember. Jadi yang pertama, amalkan ilmu. Kedua, jaga nama baik pondok dengan menjaga nama baik anak-anakku. Siap? 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 Caranya bagaimana? Cara berpakaiannya dijaga, cara berbicaranya dijaga. Ada yang ngerokok di sini? Ada. Ada ya? Itu tidak bisa dipungkiri, akan ketahuan dari bibir kalian masing-masing. Makanya ibu nggak bisa dibohongin, ibu tahu orang yang merokok dengan yang tidak merokok. Orang yang ngerokok bibirnya hitam, jadi pandanglah temenmu ya. Satu, yang kedua aroma tubuhnya beda. Kalau perempuan seolah nggak ada yang ngerokok, ya, nggak ada, iya, ya anak-anakku. Yang ketiga, waspada dengan fitnah teknologi. Bahasanya lebih halus. Kalau kemarin kasar bahasanya. Apa bahasanya? Setan gepeng, makanya setannya marah, selalu mau deketin ke kita terus ya. Biar setannya jangan marah, kita ubah bahasanya, fitnah teknologi. Mudah-mudahan nanti setannya jangan mendekat sama kalian semua, biar top up-nya jangan ngisi. Top up. Siap? Siap? Apa iya nanti ibu cek sama orang tuanya. Siap berpisah dengan fitnah teknologi? Tidak, gak ada yang siap karena sudah zamannya. Boleh main HP? Yang gak boleh apanya? Yang gak boleh itu nak lupa waktu. Sekarang memang sudah zamannya teknologi, makanya boleh main HP, boleh main apa namanya, ML. Ibu ngomongnya aja suka, roadblock. Boleh kalian main perang-perangan, itu kan belajar strategi. Yang gak boleh itu ngabiskan duitnya. Beli pedang, top up. Beli skill, apa? Skin. Isi top up. Yang pusing emakmu. Orang tuamu. Jadi
bermainlah sekedarnya saja, ikuti perkembangan zaman, tapi harus disaring. Paham? Yang enggak mendidik dihapus saja. Bisa cara menghapusnya? Apanya yang diklik? Misalnya di Facebook, lewat di beranda, orang lain lagi main kuda, ya kan itu kalau HP baru selalu ada ya, karena belum disensor. Maka kita yang punya HP lah yang mensensor, jangan dibiarkan lewat terus, tapi dihapus dengan cara mengklik apanya, silangnya dulu, baru dihapus. Ya, jangan dibiarkan lewat, karena itu akan merusak otak kita yang umurnya belum sampai, nanti baru tamat SMP sudah mau kawin. Ya, anak-anakku, bermainlah sekedarnya saja, ingat waktu. Bagi waktu di rumah antara kepentinganmu dengan kewajibanmu terhadap orang tua. Ya anak-anakku, bahagiakan orang tuamu ketika kalian berada di rumah, sebagaimana kalian itu membahagiakan kami guru-gurumu di pondok ini dengan mengikuti disiplin dan sunnah pondok. Makanya ibu ucapkan terima kasih anak-anakku, semuanya disiplin, tidak ada yang pulang hari tadi, siang tadi. Seharusnya kita itu libur di hari Sabtu. Alhamdulillah semuanya disiplin, nurut, ngikut, pulangnya di hari Minggu demi mendapatkan nasihat pengajian dari guru yang luar biasa yang datangnya jauh dari sana. Dari mana? Dari Banjar. Kalau kita ke Banjar nggak cukup uang 5 juta. 5 juta baru pesawatnya PP. Dari sini Pekanbaru udah berapa? Ya. Nah. Ya anak-anakku ya. Bahagiakan orang tuamu. Kalau mau keluar rumah izin dulu. Kalau mau keluar rumah izin dulu. Kalau mau main ke rumah teman izin dulu. Jangan diem-diem hilang. Nanti sibuk orang tuamu. Pulang nanti besok gak ada yang main ke rumah temennya dulu, gak ada. Pulang sampai ke rumah dulu, izin sama orang tuamu, baru boleh main ke rumah teman. Karena niat awal kita itu mau libur pulang ke rumah. Kalau kita libur pulang tidak ke rumah kita sendiri, artinya kita sendiri sudah tidak amanah. Gampang mengetahui diri kita itu siapa. Ya, lihat gitu, kita amanah tidak dengan diri kita sendiri. Ya anak-anakku, ya. Jadi hati-hati dengan fitnah teknologi. Jadi hati-hati anak putra. Di situ nanti akan ada yang namanya iklan judol, iklan pinjol. Hati-hati, jangan coba-coba. Orang yang banyak kena itu karena coba-coba. Lama-lama gantung di diri. Karena nak, ini Bu kasih tahu, satu aplikasi itu bisa jadi 10.
Kamu minjamnya cuma 1 juta. Tapi pas mau bayar 1 juta kamu tak punya duit. Kalian tak punya duit. Akhirnya buka aplikasi baru untuk membayar yang 1 juta. Sudah berapa aplikasi? 2. Sampai putarannya yang per minggu di aplikasi yang kedua nggak bisa bayar, nggak punya duit. Akhirnya minjem lagi, buka lagi aplikasi yang ketiga. Udah berapa aplikasi? Sudah berapa juta? 3 juta. Yang awalnya dari 1 juta. Makanya nak tolong kuatkan iman. Jangan tergiur dengan rayuan-rayuan aplikasi yang lewat di beranda anak-anakku semuanya. Maklum, ini darah muda semua. Apalagi yang pakai yang gayanya selalu begini. Ya. Sekarang apinya nggak ada, tapi asapnya kayak orang lagi konser. Apa namanya? Pep. Oh, hafal semua ya. Kadang kan nggak punya duit. Lewat di beranda aplikasi, kuatkan imanmu. Lebih baik kita berpuasa. Ya nak ya. Jadi bahagiakan orang tuamu, kuatkan imanmu dari fitnah teknologi. Ya, kemudian pilih teman. Kalian pulang kan nih? Punya teman? Banyak sekali. Alhamdulillah. Kita harus berteman kepada siapa saja. Tetapi ingat, pandai-pandailah memilih teman. Kalau bisa kalian yang mempengaruhi temanmu untuk ke masjid, untuk pergi sholawatan, apalagi sekarang bulan Mi'raj. Kalau di kampung-kampung kan setiap RT Mi'ratan, pergi, alhamdulillah gitu. Makan gratis, besok malam makan gratis, besok malam lagi makan gratis, kalau siang makan gratis. Akhirnya kita pulang ke pondok gendut, ya, makan ayam terus. Maka anak-anakku, kita yang mempengaruhi teman, jangan teman mempengaruhi kita. Sehingga pas masuk ke sini kami berhenti. Kenapa berhenti? Terbujuk rayu oleh teman yang main futsal. Boleh, tapi jangan berlebihan. Bukan nggak boleh, laki-laki harus main bola, laki-laki ya, belajar strategi, bagaimana mencetak gol gitu ya. Iya kan. Sekarang masih belajar, masih muda, masih belum waktunya bola yang ditendang supaya masuk gol. Nanti lain kalau sudah agak dewasa main panah. Ya, mau kita di pondok ada panahan? Coba siapa yang mau? Enggak apa-apa, kalau banyak nanti ibu sediakan. Wah, putri banyak. Beneran? Oke? Insya Allah doakan ibu sehat, rezekinya lancar, kita beli panahan. Ya, nanti putri di belakang di kebun sana. Takutnya nanti kepanah si Abdul. Ya. Iya, kan kalau udah dewasa mainnya panahan, ya. Yang dilepas busur, yang keluar lope. Masya Allah, alhamdulillah. Masih tahan? Berapa menit lagi? Hah? 2 menit.
2 jam. Beneran? Oke, catat Ustadz Kutni 2 jam lagi. Ya. Wow, gelisah. Rohim udah ngantuk tuh. Ya, Rohim udah ngantuk. Oke, pilih teman yang baik karena kita ini nanti akan mendapatkan syafaat dari teman yang baik. Cari teman yang mengajak kepada surga. Ya. Kemudian anak-anakku, jangan menjadi tamu di rumah sendiri. Mau makan, mak. Mau minum, mak. Mau baju, mak. Mau celana, mak. Nyuci baju, nyapu rumah, bereskan tempat tidur, itu namanya tamu. Itu bukan anak santri. Kalau di pondok siapa yang merapikan tempat tidur? Sendiri, nyuci sendiri, makan sendiri, nyuci piring sendiri. Maka di rumah juga begitu. Anak putri, ya, bantu orang tuanya di rumah. Jangan sayang dengan kukunya. Nanti di rumah kukunya pada panjang. Iya. Itu kan sekarang banyak kuku-kuku yang imitasi itu. Ya kan, kukunya dilem, ada yang gambar meong, ada gambar mawar kukunya. Begini semua. Kalau mau jemput begini. Ya. Banyak kuku-kuku palsu sekarang. Tapi jangan menjadi halangan anak-anakku untuk membantu orang tua. Nanti akan ibu tanya orang tuanya di rumah. Si A bagaimana, si B bagaimana. Ya, jadi tidak ada lagi nak bunyinya. Kenapa ya anakku kalau di pondok rajin jamaah, bangun subuh tepat waktu. Kalau di rumah bikin emosi katanya. Iya, balas dendam katanya. Kalau bisa, jangan. Kuncinya cuma satu, main HP-nya jangan begadang. Kalau masih ada nanti di rumah masih main HP-nya begadang sehingga melalaikan kita untuk sholat subuh berjamaah, itu tandanya iman kita masih rendah, masih lemah, masih butuh iman takwanya ditingkatkan. Takwa tingkatkan. Takwa itu takut kepada Allah. Takutnya kita, jika kita mengerjakan sesuatu itu, kita akan selalu diawasi oleh Allah, akan selalu dicatat oleh malaikat, sehingga kita akan terus berperilaku yang baik, akan menyenangkan hati orang tua. Membantu orang tua yang di kebun bantu dodos, yang di ngait pinang, ngapa lagi? Ke ladang, nelayan. Kalau nelayan banyak yang suka lagi musim udang ya. Gitu. Ya anak-anakku ya. Jaga iman, tetap bertakwa kepada Allah, bahwa kita ini setiap gerak-gerik kita diawasi oleh Allah. Kemudian yang katanya 2 jam. Diralat. Udah ngantuk? Belum.
Ya nggak apa-apa. Yang jelas yang terakhir. Belum terakhir sih, nomor 2 terakhir. Anak-anakku kan membawa kalender. Ya. Di dalam kalender itu ada brosur. Nah, nanti promosikan pesantren. Bujuk, ajak teman-temanmu, adikmu, keponakanmu, sepupumu, mungkin ada cucumu. Ada yang sudah punya cucu? Ada. Misalnya cucu anak kemanakan gitu, bukan cucu asli, cucu ya begitu, ajak. Biar apa? Kita ini termasuk orang yang mau berjuang meneruskan perjuangannya Rasulullah, mensyiarkan Islam. Ya. Kalau satu santri itu satu, berarti tahun depan akan ada 458 santri baru. Amin ya robbal. Dikurangi yang lama, kelasnya berapa? 80. Yang kelas nihai wajib bawa 2. Iya double karena kalian keluar gitu ya. Siap ngajak teman. Ya artinya mari siarkan pondok kita untuk nyantri bersama-sama kita di Pondok Pesantren Darul Rahman. Alhamdulillah kita sekarang sudah ada karate. Apa namanya? Karatenya apa namanya? Wadokai. Mungkin nanti ada lagi silat. Apa namanya? Yang bajunya hitam-hitam itu. Banyak yang minat. Coba yang minat, acungkan yang minat silat. Silat, mana silat? Banyak yang minat silat. Kalau memang banyak yang minat, kita buka tahun depan. Atau semester 2. Iya, kan adanya di hari Sabtu dan Minggu. Nah, panahan. Yang ikut silat nggak boleh ikut panahan. Ya, nanti diatur saja. Ya, nanti di Putri lanjut kursus jahit sama make up apa? Mua. Ya, mudah-mudahan. Yang terakhir nak. Yang terakhir sekarang sudah jam 9. Insya Allah setelah ini ngapain? Tidur. Biar besok subuh kalian bisa berkemas-kemas. Sudah kemas-kemas? Kan belum. Jangan ada yang tertinggal di jemuran. Apapun itu bentuknya, mau perlengkapan mandi, mau itu segitiganya, jangan ada yang di jemuran. Ya, kemudian tuh jemuran karena ibu selalu mengontrol jika liburan itu di jemuran di bak mandi kalian itu masih tertinggal perlengkapan mandi anak-anakku. Eman-eman nak, tahu ya eman-eman? Sayang, nanti diambil sama Siti. Sayang masih bisa dipakai untuk ketika kita masuk nanti. Jadi tolong
disiapkan, dibereskan mulai dari malam ini. Itu masalah jemuran dan perlengkapan mandi. Kemudian apapun hak milik kalian, tolong kalau memang dimasukkan ke lemari nggak dibawa pulang, dikunci. Dikunci. Masih punya kunci? Masih? Ya, jangan sampai nanti ketika datang ke pondok terjadi lemarinya diobrak-abrik karena tidak dikunci. Makanya harus dikunci. Yang nggak punya kunci lapor ke bagian keamanan biar bagian keamanan menyiapkan kunci. Ya, ini Ibu kasih tahu. Ibu kasih tahu dari sekarang biar nanti besok tidak ada alasan tidak ada punya kunci. Ya. Kemudian anak-anakku yang tidak pulang lapor ke Masdin atau lapor ke bagian keamanan biar nanti orang dapur tahu berapa masaknya. Jangan sampai di pondok kelaparan karena mas dapurnya ada nggak kemana-mana. Ya, tolong lapor ke bagian keamanan, Ustadz saya nggak pulang, saya di pondok aja. Ya, nggak apa-apa, yang nggak mau pulang di pondok silahkan. Farhan katanya nggak pulang. Ya, yang terakhir sebelum Ibu tutup, ada yang mau nanya tidak? Apa? Ini baju hijau, siapa namanya? Enggak, Garu. Oh enggak. Ada Putri ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Enggak ada. Putra? Iya, apa? Nanya? Enggak. Enggak, nanya apa, Bang? Nanya? Enggak jadi. Yang terakhir, tolong sampaikan salam kami guru-guru Pondok Pesantren Darul Rahman Tempuling, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Rahman Tempuling kepada keluarga di sana ya. Titip salam, kami mendoakan orang tua kalian, ke anak-anakku sekalian, doakan kami juga di sini semoga tetap istiqomah menjalankan amanah ya. Anak-anakku mengingat waktu dan tidak ada yang bertanya. Ibu berharap apa yang Ibu nasihatkan, apa yang Ibu sebutkan, apa yang Ibu harapkan dapat anak-anakku jalankan dan terapkan di rumah. Karena apa? Semuanya, apapun yang anak-anakku kerjakan akan kembali kepada diri anak-anakku semuanya. Yang pakai motor hati-hati, jangan kebut-kebutan, jangan tartik, jangan tarcew. Ya, karena nanti akan berimbas kepada diri anak-anakku sekalian. Ya, yang putri jangan tarcow. Ya. Yang laki jangan, anak santri putra jangan tarcew, yang putri jangan tarcow. Nah, terakhir sekali, tetap jaga dan perhatikan cara berpakaian anak-anakku, khususnya santri putri. Karena santri putri itu kita mahal. Maka karena kita mahal, tetaplah kita packagingnya yang mantep, yang mahal.
diri kita nanti buat suami kita, bukan untuk mantan-mantan kita. Jadi berikanlah cinta dan kasih sayangmu untuk suamimu, bukan hanya sisa-sisa dari mantanmu, ya. Oke, siap santri putri? Siap, ya. Jaga cara berpakaianlah secara syariah, berpakaian muslimah, karena itu untuk kebaikan kita semuanya. Anak putra sama, tolong jaga cara berpakaian anak-anakku semuanya. Jangan memakai celana lepis yang bolong-bolong, yang sobek-sobek. Karena apa? Jika kita memakai sesuatu yang tidak baik, maka yang tidak baik itu akan kembali kepada kita. Karena memakai yang sobek-sobek itu celana yang sudah memang tidak layak untuk dipakai. Dengan memakai yang sobek-sobek itu sama artinya kita mendoakan diri kita menjadi orang yang melarat. Bukan miskin lagi, melarat. Jadi ketika kita mengikuti tren, saringlah. Ingat, kita bebas berekspresi, kita bebas berkreativitas, kita bebas melakukan apa saja. Tetapi ingat, kebebasan kita orang Islam dibatasi oleh agama. Siap? Insya Allah pasang niat dari sekarang bahwa saya pulang ke rumah bukan untuk berlibur, tetapi akan mengaplikasikan ilmu yang didapat di pondok, diaplikasikan di rumah, akan dipraktekkan di rumah. Pasang niat dari sekarang, karena kalau sudah niat tertanam di dalam hati, insya Allah dia akan selalu keluar melalui otak kita, dan akan ingat selalu kita dengan niat kita, sehingga kita akan selalu melakukan hal-hal yang telah disampaikan, hal-hal yang telah dinasehatkan. Baiklah anak-anakku, mungkin hanya ini yang saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang keluar duluan. Ada mau diumumkan lagi, Bang? Tak ada? Gak ada, Ustadz? Ada pengumuman lagi? Nggak ada. Yang keluar dari pintu putra dulu. Giliran tadi putri ya, sekarang putra. Karena sudah ada yang ngantuk. Belum, yang sini dulu belum. Baru yang baris sini dulu. Iya. Ya sabar, Ibu yang ngatur.